Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Kali ini bersama kita sudah ada sebuah Samsung Galaxy S20 Ultra. Handphone ini saya beli dengan harga 1 juta rupiah. Iya, harganya 1 juta rupiah. Tapi kayaknya ada yang aneh sih sama kameranya ini. Untuk handphonenya ini dia sudah support dual nano SIM dan kita bisa juga tambahkan micro SD card apabila storage-nya atau penyimpanannya masih kurang. Oke, kita lihat bagian dalaman handphonenya ya. Kita matikan dulu. Dan kok bunyinya begini ya? Oke, selanjutnya kita panasin dulu bagian belakangnya, supaya lem di bagian back covernya ini menjadi lebih lembut dan lebih mudah kita buka back covernya. Kemudian kita selipkan alat congkel plastik seperti ini, tapi di sini sangat mudah ya, karena dia sudah sedikit terangkat untuk back covernya, jadi kita lebih gampang masukin atau menyelipkan si alat congkel plastiknya ini. Dan ini dia, ternyata ini adalah Samsung S20 Ultra yang palsu. Tapi di harga 1 juta back covernya ini emang beneran kaca, bukan plastik. Selanjutnya kita lepaskan semua baut yang menahan si handphone ini. Dan kita bisa melepaskan plastik pelindung motherboardnya. Dan ternyata kamera belakangnya di sini cuma satu ya. Karena lubang kamera belakangnya di sini terdapat cuma satu lubang dan yang lainnya itu sebagai penghiasnya saja. Dan di sini kamera depannya juga menempel langsung di bagian plastiknya di sini ya. Lanjut kita mencoba melepaskan bagian speaker di bawah handphonenya ini dan ternyata dia di sini masih tersambung, dia disolder dan kita coba lepaskan soket yang ini. Kemudian lepaskan antenanya dan ada dua baut lagi yang mengikat PCB di bagian bawahnya ini. Kemudian kita lepaskan juga motor vibrator dari handphone ini. Nah, ini dia PCB bagian bawahnya. Di sini ada USB Type-C port. Dan kemudian di sini juga ada mikrofon yang langsung disolder ke bagian PCB-nya. Untuk vibrator dan speakernya juga disolder ke bagian PCB-nya, jadi nggak bisa kita lepas. Dan di sini saya mencoba melepaskan soket dari kamera belakangnya, dan soketnya ini kerasa jadul banget ya. Nggak seperti soket kamera yang sekarang. Dan sebenarnya saya nggak tahu sama sekali spesifikasi kamera belakang dari handphone ini. Karena saya nggak bisa menemukan penjelasan atau keterangan apapun yang ada di handphone ini. Begitu juga dengan kamera depannya, kita nggak tahu sama sekali spesifikasi dari kameranya ini. Selanjutnya di sini ada modul dari flash kameranya, dan di sini dia ternyata juga disolder langsung ke bagian motherboardnya, jadi kita nggak bisa lepaskan. Dan di bagian atas di sini juga ada speaker earpiece-nya, dan ternyata juga disolder langsung ke bagian motherboardnya. Selanjutnya kita lepaskan beberapa soket ini. Dan kalau kalian perhatikan di sini baterainya juga langsung disolder ke bagian motherboardnya. Jadi kita nggak bisa lepasin baterainya ya. Tapi di sini kita masih bisa melihat kapasitas baterainya. Dia kapasitasnya 2720 mAh. Ini kecil banget ya untuk handphone seperti ini. Selanjutnya ada dua baut yang harus kita lepaskan agar kita bisa mengangkat motherboardnya ini. Tapi di sini ternyata masih ada satu kabel atau satu fleksibel lagi yang harus kita lepaskan agar kita bisa mengangkat motherboardnya. Dan saya baru sadar ternyata di sini tombol powernya, fleksibelnya juga langsung disolder ke bagian motherboardnya. Jadi kita nggak bisa lepasin si motherboardnya ini. Jadi intinya di sini kita nggak tahu pasti bagaimana spesifikasi dari si handphonenya ini. Tapi kalau melihat dari aplikasi CPU Z, di sini dia menggunakan prosesor MediaTek 6889 dengan GPU Mali 400MP. Dan di sini dia menggunakan RAM 8 GB dengan internal storage 128 GB, tapi walaupun itu kurang meyakinkan. Dan di sini juga resolusi layarnya 1440 dikali 3200 pixel. Tapi menurut saya ini layarnya cuma 720p ya. Dan juga dia kamera belakangnya katanya 32 megapiksel dan kamera depannya 16 megapiksel. Tapi saya benar-benar nggak yakin sama angka-angka ini. Entah benar apa enggak, yang pasti saya nggak percaya dengan spesifikasi yang ditampilkan oleh CPU Z yang tadi. Mengingat harga handphonenya yang cuma 1 juta. Mana ada handphone 1 juta punya kapasitas 128 GB.
Tapi apa saya aja yang kurang tahu ya? Coba deh kalau kalian ada yang tahu handphone 1 jutaan yang punya memori 128 GB, kalian bisa komentar di kolom di bawah. Ya, jadi ini adalah handphone HDC atau High Detail Copy yang menyerupai dengan Samsung Galaxy S20 Ultra. Harganya 1 jutaan dan dia banyak banget di sini sunatan-sunatannya seperti konektornya tadi banyak yang disolder. Itu tujuannya untuk menghemat biaya. Dan sebenarnya juga ini videonya udah lama banget tapi belum sempat saya edit, jadi baru sempat sekarang saya edit videonya. Dan intinya kalau kalian pengen beli Samsung Galaxy S20 harga 1 jutaan, ada. Ya, ini dia handphonenya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.